Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Iksa, selamat datang kembali di program baru kami, yaitu Cermin, Cerita dan Inspirasi Ramadan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Putri Kumaira selaku host. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber istimewa selaku pembina asrama kelas 12 Putri. Dengan hormat, kepada Ustazah dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ustazah Rapita. Saya di Man Insan Cendekia ini berprofesi sebagai guru bina asrama dan juga guru Al-Quran Hadis. Baiklah, sekarang kita akan bersama-sama untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Rapita SUD. Kepada Ustazah dipersilakan. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah memasuki Ramadan yang hari ke-10 ya. Nah, Ramadan ini kan adalah bulan Al-Quran ya, dimana bulan ini adalah bulan yang paling diistimewakan oleh sahabatnya Nabi maupun para ulama setelahnya, dimana para sahabat, tabi'in dan juga orang-orang setelah itu mengkhususkan bulan ini untuk menghabiskan waktu atau untuk quality time dengan Al-Quran, yang mana mereka itu ketika di bulan-bulan lainnya mungkin mereka itu bisa menghatamkan Al-Quran dalam waktu, ada yang 2 minggu hatam, 1 kali hatam, ada yang 1 bulan 1 kali hatam, ada yang 2 bulan 1 kali hatam. Tapi khusus di bulan Ramadan ini mereka menghatamkan Al-Quran itu 1 hari, rata-rata mereka menghatamkan 1 kali hatam, yaitu 30 juz dalam 1 hari. Ada yang menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat itu 30 juz. Ada yang menghatamkan Al-Quran sepanjang malam, selama sehari semalam, dari malam hingga menjelang subuh itu 1 kali hatam. Jadi mereka di bulan ini, bulan Ramadan itu mereka berlomba-lomba untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, karena mereka tahu janji Allah di bulan ini, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, selain itu juga Al-Quran ini kelak di hari kiamat akan memberikan syafaat bagi kita yang membacanya dan kita yang menghafalkannya, sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim ya, dimana Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat itu sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya. Maka manfaatkan bulan ini untuk banyak-banyak beramal kebaikan, banyak-banyak baca Al-Quran, banyak-banyak menghafal Al-Quran, supaya Al-Quran itu benar-benar menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat nanti. Terima kasih. Nah, setelah kita mendengar materi dari Ustazah tadi, semoga kita dapat mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya, dan semoga cerita tadi dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya nih Ustazah, ada beberapa pertanyaan dari siswa. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Jika sedang berpuasa, terus kita harus melakukan kontrol nih ke dokter gigi. Nah, kira-kira hukumnya apa ya Ustazah? Ya, baik. Kalau dilihat dari segi hukum, ditanya apakah membatalkan puasa atau enggak gitu ya. Kontrol gigi ketika berpuasa. Kontrol gigi itu kan di dalam prakteknya itu kan banyak ya, cabut gigi kah, atau hanya sekedar tambal gigi, atau mungkin pasang behel gitu kan. Nah, itu kan semuanya mencangkup kontrol yang namanya kontrol gigi ya, atau cuman periksa aja gitu, dilihat apakah ada lubang atau enggak gitu kan. Nah, maka kalau di sini hukumnya selama dalam kontrol gigi itu tidak ada aktivitas yang menyebabkan
eh, timbulnya sesuatu dari mulut, contohnya seperti darah, lalu kemudian darah itu tertelan, selama itu tidak terjadi, maka puasanya tetap sah, tidak batal. Puasanya tidak batal. Akan tetapi, ketika misalnya terjadi dalam kegiatan kontrol gigi itu, misalnya cabut gigi, ketika gigi itu dicabut kan mengeluarkan darah, lalu kemudian darah itu tertelan, nah maka itu yang bisa menyebabkan puasanya itu batal. Nah, selama dia bisa menjaga hal tersebut supaya darah ataupun zat-zat yang masuk ke dalam mulut, contohnya seperti anestesi, disuntik gitu ya, misalnya disuntik, zat-zat itu tidak sampai tertelan, nah maka puasanya tidak batal. Tapi kalau sampai tertelan, maka puasanya bisa batal. Begitu. Lanjut ke pertanyaan kedua, mengapa di dalam Al-Quran ada beberapa penamaan nama surah yang berbeda, tapi surahnya sama? Misalnya nih Ustazah, surah Al-Lahab dan surah Al-Masad. Gimana nih menurut Ustazah? Oke, baik. Di surah Al-Lahab itu kan menceritakan tentang pamannya Rasulullah yang bernama Abu Lahab yang sangat membenci Rasulullah. Dia dan istrinya ini adalah orang yang paling membenci Rasulullah, padahal mereka itu adalah orang paling dekat dengan Rasulullah. Jadi penamaan surah itu sendiri kenapa dinamakan dengan surah Al-Lahab, jadi ada beberapa penamaan sebenarnya. Ada yang menyebutnya dengan nama surah Al-Lahab, ada yang menyebutkannya dengan nama Al-Masad ya, Masad, dan ada yang menyebutkannya surah Tabat gitu. Jadi ada 3 penamaan dan semuanya ini merujuk kepada isi daripada ayat di surah Al-Lahab tersebut. Kalau dia dinamakan dengan surah Tabat, karena surat itu Tabat itu kan artinya binasa. Nah, karena surah itu diawali dengan kalimat Tabat yada abi lahabi watab, binasalah kedua tangannya Abu Lahab ya. Lalu kemudian kalau dia dinamakan dengan surah Masad, Masad itu diambil dari ayat yang terakhir, fi jidha hablum mim masad ya, yang mana artinya masad itu adalah tali dari serabut ya, yang terbuat dari serabut, yang tali itu terikat di lehernya istrinya Abu Lahab, yaitu Ummu Jamil gitu. Jadi masad itu artinya adalah tali yang terbuat dari serabut, nah, yang berasal dari ayat itu juga, makanya dinamakan dengan surah Masad. Nah, tadi kan kita udah sama-sama membahas nih tentang ayat Al-Quran. Selanjutnya tuh ada pertanyaan nih dari siswa Ustazah tentang Al-Quran juga. Pertanyaannya, kenapa banyak penghafal Al-Quran yang diantara mereka tuh ada yang sering melakukan maksiat, tapi hafalannya itu tetap lancar, tetap jalan. Tapi ada juga yang ibadahnya itu taat banget, tapi hafalannya tuh nggak masuk-masuk Ustazah, nggak lancar-lancar. Apa sih sebenarnya faktornya Ustazah? Baik. Nah, masalah ini memang sering terjadi ya, khususnya di masa sekarang gitu ya, yang mana marak penghafal Al-Quran, yang mana penghafal Al-Quran itu bukan lagi sesuatu yang langka. Menghafal Al-Quran itu ibaratnya sekarang ini adalah sesuatu yang dikejar, tapi dengan iming-iming di belakangnya gitu. Kalau hafal Al-Quran, misalnya contoh, kalau hafal sekian juz, itu akan memudahkan jalannya untuk masuk ke unit-unit atau kampus-kampus tertentu, misalnya seperti itu. Lalu kemudian dan banyak lagi janji-janji atau jaminan-jaminan beasiswa, terutama dalam masalah pendidikan bagi para penghafal Al-Quran. Mungkin itu juga yang menjadi motivasi banyaknya para penghafal Al-Quran saat ini. Sedangkan urgensi dari menghafal Al-Quran itu sendiri itu kan sebenarnya adalah, pertama kita mengikuti sunnah Nabi, yang kedua kita ikut berkontribusi dalam menjaga ayat Al-Quran supaya Al-Quran itu tidak punah, yang ketiga ya kita mengharapkan di janji akan diberikannya surga, jaminan surga pada hari kiamat nanti bagi penghafal Al-Quran. Sebenarnya itu yang ingin kita kejar.
Nah, di samping janji atau jaminan-jaminan duniawi lainnya seperti yang tadi disebutkan itu. Nah, kemudian sekarang permasalahannya kenapa ada penghafal Al-Quran? Dia ini mungkin kalau dilihat kesehariannya dia sering melakukan maksiat, ya dia tetap melakukan ibadah wajib seperti sholat itu tetap, tapi maksiat-maksiat di sampingnya, contohnya seperti pacaran gitu ya, itu tetap dia lakukan. Tapi kenapa hafalannya tetap lancar gitu? Kenapa dia bisa menghafal cepat dan lancar gitu? Nah, sedangkan ada kan yang dia ini anaknya sangat taat gitu ya, so ibadah wajib, ibadah sunnahnya juga nggak ketinggalan, tapi kenapa sulit gitu untuk menghafal? Nah, maka di sini jawabannya ya, sebenarnya hafalan itu dilihat bukan soal cepat atau lambatnya seseorang itu menghafal, tapi seberapa lama hafalan itu bertahan di dalam ingatannya. Sebenarnya yang perlu digarisbawahi itu adalah pada hal tersebut, bukan seberapa cepat seseorang itu menghafal, tapi seberapa lama hafalan itu bertahan di dalam ingatannya gitu. Kalau diukur melalui kecepatan, cepat atau lambatnya seseorang itu menghafal, maka orang-orang yang memiliki IQ yang tinggi itu tentunya akan lebih cepat dalam menghafal. Tapi buktinya kita lihat ada seseorang yang mungkin IQ-nya itu lebih rendah, tapi dia bisa menghafal walaupun lama, namun hafalannya jauh lebih berkualitas karena ingatan itu lebih bertahan lama dan tidak cepat lupa. Sedangkan orang-orang yang biasanya cepat dalam menghafal itu juga cenderung cepat dalam lupa gitu. Dia bisa cepat menghafal namun cepat juga lupanya. Nah, sedangkan ayat Al-Quran ini tidak bisa bersatu dengan pelaku maksiat, dengan hal-hal yang bersifat maksiat. Al-Quran itu tidak bisa menyatu. Maka ketika seseorang itu melakukan maksiat, kemudian dia menghafalkan Al-Quran, ya, maka maksiatnya itu harus dia hentikan dulu, supaya Al-Quran hafalannya ini tetap bertahan, tidak langsung lepas begitu saja. Tapi kalau seandainya maksiat itu masih bertahan sedangkan dia menghafal, maka hafalannya akan tetap masuk terus, tapi karena maksiat itu sudah lebih dulu masuk, ada di dalam dirinya, maka mental, hafalannya itu mental, masuk dan langsung keluar gitu. Makanya biasanya orang-orang yang seperti ini cenderung cepat hafal, cepat juga lupa. Begitu diminta untuk ulang atau disuruh murojaah hafalannya, itu biasanya dia akan kesulitan. Ya memang dia mudah untuk menghafal, tapi untuk memurojaah atau mengulangi hafalannya itu dia akan mengalami kesulitan. Nah, kebalikannya, biasanya ada juga orang yang mungkin seseorang yang tidak begitu kuat hafalannya atau dobit ya, dia tidak begitu dobit dalam hal hafalan, tapi dalam hal ibadah dia taat, ya dia melakukan semua yang wajib maupun yang sunnah, sholat malamnya tidak dia tinggalkan, tapi mungkin karena IQ-nya yang sedikit di bawah daripada yang satunya tadi itu, temannya itu. Nah, maka anak yang seperti ini mungkin dia lebih lama dalam menghafal, tapi lama juga dalam melupakan gitu, atau bahkan mungkin ingatannya itu lebih kekal, lebih bertahan lama hafalannya itu dibandingkan dengan temannya tadi itu yang cepat hafal tapi dia pelaku maksiat gitu. Jadi yang dilihat adalah kualitas seberapa lama hafalan itu bertahan di dalam ingatannya gitu ya. Nah, bahkan lebih bagus lagi kalau itu memang benar-benar tertancap di dalam hatinya sehingga hafalan itu tidak akan pernah keluar lagi ya. Nah, caranya supaya hafalan itu tidak keluar itu bagaimana? Yaitu dengan sering-sering diulang ya. Kemudian selain di murojaah terus menerus ya, kemudian yang kedua dicari tahu artinya gitu ya, sambil diingat juga arti daripada ayat yang dibaca tersebut. Kalau hanya hafal ayat tanpa menghafal atau tanpa mengetahui artinya, memahami artinya, maka hafalan itu pun terasa kurang sempurna gitu. Nah, jadi mungkin itu sih dari Ustazah. Oke.
Nah, Sobat Iksa, tak terasa ternyata bincang-bincang kita bersama Ustazah udah masuk di ujung acara nih. Semoga materi yang sudah Ustazah Rapita sampaikan dan pertanyaan yang tentunya sudah dijawab tadi dapat menjadi manfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Putri Kumaira selaku host pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.